Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di kajian kita kali ini. Dan tak lupa salawat bertangkaikan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini pada kesempatan kali ini saya Cindy Afsah Rahab akan menyampaikan sebuah ceramah yang judulnya pentingnya menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa saya ngambil tema ini? Karena kan kebersihan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kebersihan sangat erat kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang dalam bahasa Arabnya an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, seorang muslim yang baik bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga menjaga kebersihan diri maupun rumahnya, sekolah, tempat ibadahnya, hingga lingkungan di sekitarnya. Yang pertama itu kebersihan sebagian dari iman. Hadirin yang berbahagia, ketika berbicara tentang iman, kita sering membayangkan sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Padahal menjaga kebersihan juga merupakan bagian dari keimanan. Mengapa? Karena Allah menyukai keindahan, kerapian, dan kesucian. Kita bisa melihat hal ini dalam banyak ibadah. Nah, sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Jika wudu tidak sah atau tubuh kita bernajis, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa kebersihan itu bukan hanya sekedar budaya, tetapi syariat. Bayangkan nih, jika masjid kotor, tempat wudu bau, atau pakaian kita tidak bersih, tentu saja ibadah kita akan terasa kurang khusyuk. Karena itulah Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun rohani. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, kebersihan diri dan penampilan. Hadirin yang sekalian, nah, kebersihan diri adalah hal pertama yang harus kita perhatikan, mulai dari mandi secara teratur, mencuci tangan, menjaga rambut, memakai pakaian yang bersih, hingga merawat kebersihan tubuh. Banyak orang yang tidak sadar bahwa hal-hal kecil seperti itu sangat berpengaruh pada kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bertemu banyak orang, penampilannya yang rapi dan bersih bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga membuat orang lain nyaman berada di sekitar kita. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tampil rapi, bersih, dan wangi ketika bertemu sahabat atau ketika hendak ke masjid. Nah, ini merupakan teladan bagi kita semua. Nah, yang ketiga itu kebersihan lingkungan. Selain kebersihan diri tadi, kita juga diperintahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini dengan sangat indah. Nah, tugas kita lah yang menjaganya, bukan justru merusaknya dengan sampah sembarangan, air kotor, atau polusi. Nah, mari kita lihat contoh kecil di sekitar kita nih. Jika halaman sekolah dipenuhi sampah, pastikan suasana belajar tidak nyaman. Bagaimana tempatnya kotor, kita mau belajar yang nyaman, pasti kita akan risih. Yang kedua itu, jika sungai penuh dengan sampah, air menjadi tercemar dan menimbulkan penyakit. Bukan hanya itu, bisa juga akan
menimbulkan bencana alam seperti banjir dan akan merugikan kita semua. Dan yang ketiga itu, jika kamar atau rumah kita berantakan, kita sulit fokus atau merasa tidak tenang. Pasti akan merasakan risih dan tidak nyaman kita berada di rumah itu. Bahkan itu rumah kita sendiri. Walau rumah kita kalau tidak bersih, kita tidak akan merasakan nyaman di dalam rumah itu. Nah, mulai dari hal sederhana itu, seperti membuang sampah tadi, kita haruslah membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas sebelum belajar, membersihkan masjid setelah digunakan, serta menjaga toilet tetap rapi. Nah, semua itu adalah amal solih yang bernilai ibadah. Nabi mengajarkan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman. Jadi, jika kita memungut sampah dari jalan, itu termasuk amalan iman. Nah, selanjutnya yaitu kebersihan dan kesehatan, di mana kebersihan dan kesehatan ini merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Seseorang yang hidup dalam lingkungan kotor cenderung lebih mudah terserang penyakit. Nah, sebaliknya, lingkungan yang bersih akan membuat tubuh sehat dan terhindar dari berbagai infeksi. Nah, banyak penyakit yang berasal dari kebiasaan hidup yang tidak higienis. Misalnya, tidak mencuci tangan sebelum makan dapat menyebabkan saluran pencernaan terganggu dia. Begitu juga dengan tidak menjaga kebersihan kamar mandi atau dapur yang bisa menjadi sumber bakteri dan kuman. Hadirin yang saya hormati, kebersihan harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika ada acara atau ketika ingin dilihat oleh orang lain, ketika diingatkan atau saat ada lomba kebersihan. Kita harus menjadikan kebersihan ini budaya dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan langkah kecil, yaitu yang pertama, rapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Usahakan jika bangun tidur langsung dirapikan, jangan berleha-leha lagi. Nah, yang kedua itu, cuci piring setelah makan. Yang ketiga, simpan barang pada tempatnya. Contohnya ketika ingin setelah pulang berpergian, langsung membereskan barang-barang yang sudah dibawa dari luar supaya kelihatan rapi. Nah, yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, bersihkan kamar mandi setelah digunakan. Jika dilakukan kegiatan tadi itu setiap hari, lama-lama menjadi kebiasaan yang melekat dan terasa ringan. Dengan menjaga kebersihan, kita sebenarnya sedang menjaga salah satu nikmat terpenting, yaitu kesehatan. Allah memberikan tubuh sebagai amanah dan kita wajib merawatnya. Jika tubuh kita sakit, ibadah akan terganggu, pekerjaan terhambat, dan kita tidak dapat menikmati kehidupan dengan maksimal. Nah, tubuh yang bersih juga membantu meningkatkan produktivitas. Seseorang yang sehat dapat belajar dengan fokus, bekerja lebih bersemangat, dan memiliki energi untuk beribadah. Kebersihan berperan besar dalam menjaga kondisi fisik maupun mental seseorang. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan mencegah terjadinya wabah penyakit. Lingkungan yang bersih menciptakan udara segar, air yang layak pakai, dan tempat tinggal yang nyaman. Semua ini sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya itu, memulai dari diri sendiri. Perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Menjaga kebersihan juga demikian. Tidak perlu menunggu orang lain memberi contoh atau mengingatkan. Cukup dari diri kita sendiri. Nah, setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi untuk memulai kebiasaan hidup bersih. Seringkali orang mengeluh tentang lingkungan yang kotor, tetapi nggak mau mengambil langkah kecil untuk membersihkannya. Dia hanya risih kotor kali seperti itu. Dia tidak mau membersihkannya. Padahal mengangkat satu sampah kecil saja sudah membawa perubahan. Jika semua orang melakukan seperti itu, lingkungan akan menjadi
jauh lebih bersih. Nah, kesadaran pribadi ini sangat penting dalam menjaga kebersihan. Bahkan ketika kita tidak ada yang melihat, seorang muslim tetap menjaga kebersihan karena niatnya untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang membedakan akhlak seorang muslim dengan orang yang hanya ingin dilihat baik oleh manusia. Dia menjaga kebersihan itu hanya biar dilihat orang lain. Lalu memulai dari diri sendiri juga berarti mengajak orang lain dengan sikap, bukan sekedar kata-kata. Ketika kita bersih, orang lain akan melihat dan mengikuti. Keteladanan adalah dakwah yang terbaik dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mana mungkin kita kotor, baru kamu nih memberikan nasihat kepada orang lain bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, tidak boleh kotor seperti ini. Bahkan kamu sendiri tidak menjaga kebersihan itu, ya orang lain tidak akan percaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang memberikan keberkahan kepada seluruh manusia maupun alam semesta, sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengatur tentang kesehatan, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan, karena kebersihan selain bagian dari iman juga merupakan pangkal dari kesehatan. Islam sangat memperhatikan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Perhatian Islam terhadap kebersihan dapat dilihat dari perintah bersuci sebelum melakukan sholat, tawaf, dan beberapa ibadah lainnya. Bahkan ulama Islam mengkhususkan bab tersendiri dalam kajian fikih tentang kebersihan. Memaknai kebersihan mempunyai kaitan yang erat dengan kesehatan. Salah satunya dengan membudayakan hidup yang bersih, baik itu kebersihan jasmani seperti pakaian, makanan, minuman, dan kebersihan lingkungan maupun kebersihan rohani yang merupakan syarat untuk hidup sehat. Banyak fakta di lapangan timbulnya penyakit yang diakibatkan lingkungan yang tidak higienis. Masyarakat tidak memperhatikan kebersihan lingkungan secara kolektif. Dampaknya sering menimbulkan penyakit seperti infeksi menular. Maka dari itu, dalam agama Islam sangat memperhatikan agar umat Islam untuk menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan diri sampai dengan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman, serta terhindar dari berbagai penyakit. Adapun contoh di kota Cimahi sebagai kota urban. Di sana menerapkan budaya hidup bersih dalam lingkungan masyarakat. Diperlukan adanya suatu pemahaman yang kuat, sehingga sikap kesadaran dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat terhadap lingkungannya. Di samping itu, kebiasaan cara hidup bersih dalam diri masyarakat juga dibutuhkan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih melalui tindakan atau perilaku yang nyata. Perintah hidup bersih dalam Islam dapat dipahami melalui berbagai ayat Al-Quran, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran surah Al-Muddatsir ayat 4-5. Nah, berdasarkan ayat itu, maka membersihkan diri baik secara fisik maupun jiwa merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, sehingga dengan kondisi bersih, segala aktivitas ibadah yang dilakukan tidak akan sia-sia, dan ibadah yang dilakukan dapat terlaksana dengan khusyuk dan tenang. Ayat tersebut dikaitkan dengan ibadah secara keseluruhan. Bahkan dalam menjaga lingkungan bersih menjadi bagian dari komponen kehidupan manusia yang paling esensial. Sehingga Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan dari skala yang paling kecil sampai pada skala yang paling besar. Perintah hidup bersih tersebut tidak hanya terbatas pada kebersihan
pribadi dalam hal berpakaian, namun juga mencakup kebersihan lingkungan sekitar. Adapun kesimpulan pada ceramah saya kali ini adalah kebersihan itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan iman dalam ajaran Islam, di mana Islam mengajarkan bahwa kebersihan bukan hanya perkara fisik, tetapi bagian dari ibadah dan identitas seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, yang menunjukkan bahwa seseorang yang beriman harus menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungannya. Banyak ibadah dalam Islam seperti sholat dan membaca Al-Quran membutuhkan kesucian sebagai syarat sah, sehingga kebersihan menjadi pondasi bagi terlaksananya ibadah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang menjaga kesucian, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kebersihan juga mencerminkan akhlak mulia dan karakter seorang mukmin yang bertanggung jawab, disiplin, serta menghargai amanah Allah berupa tubuh dan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan, seorang muslim bukan hanya menampilkan perilaku yang baik di hadapan manusia, tetapi juga menunjukkan ketaatan, rasa syukur, dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kebersihan itu ya bukan sekadar aktivitas fisik, adalah cerminan dari karakter seseorang. Orang yang bersih biasanya lebih disiplin, lebih teratur, dan lebih bertanggung jawab. Bayangkan jika semua orang di lingkungan kita tidak memiliki kesadaran kebersihan, bakalan kacau. Seperti sekolah akan tidak terasa nyaman. Nah, maka dari itu marilah kita menerapkan atau sadar dalam diri kita untuk menjaga kebersihan, supaya sekolah kita akan terasa nyaman, rumah menjadi rapi, masjid selalu bersih, dan lingkungan menjadi tempat yang sehat. Nah, hadirin yang sekalian, marilah kita sama-sama memulai dari diri kita, dari sekarang, dari hal yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita dalam menjaga kebersihan, sehingga hidup kita lebih sehat, lebih damai, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.